warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen mata kuliah Algoritma dan Pemrograman, yang saya hormati kakak asisten dosen mata kuliah Algoritma dan Pemrograman, dan kepada kalian semua yang menonton video ini yang sangat saya sayangi. Baik, sebelum melanjutkan pembahasan selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pangeran Anji dengan NIM J0303201123, dan teman saya Mutiara Jasmine Andahra dengan NIM J0303201054, dan yang terakhir teman saya Romi Rahman dengan NIM J0303201041. Kami dari kelompok 4 Algoritma Pemrograman INFB Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor. Oke teman-teman, video kali ini adalah video penjelasan tentang proyek akhir yang telah kami buat di mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Proyek ini yaitu sebuah program database umur mahasiswa INFB. Kami membuat program ini dengan menggunakan bahasa pemrograman yaitu bahasa Python. Baik, gak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke penjelasan dari program kita. Let's check this out. Oke teman-teman, kita langsung aja kita bahas program yang telah kita buat ya. Jadi di sini tuh di program ini tuh kita punya dua file Python. Yang pertama itu buat file utama. Jadi di file utama ini nanti kita akan memanggil atau mengimport file Python yang kedua yang berisi fungsi-fungsi. Jadi file Python kedua itu semuanya berisi fungsi-fungsi dari program Python tersebut. Nah, jadi buat mengimport file Python yang kedua itu kita bisa menggunakan sintak ini nih, from pustaka fungsi 2 import. Jadi di sini itu kita mengimport Python fungsi kedua ini. Jadi kita tinggal memanggil fungsinya aja, fungsi yang ada di file fungsi ini. Yang kedua dari file fungsi ini. Jadi sebelum kita demokan program kita akan jelaskan terlebih dahulu fungsi untuk membuat program tersebut. Yang pertama di sini kita buat fungsi dev bersih. Di sini tuh import OS system CLS. Jadi fungsi dev bersih ini supaya nanti di tampilan command from-nya itu bersih, hanya fungsi yang kita panggil aja yang keluar gitu. Jadi gak ada riwayat fungsi yang lainnya. Terus yang kedua import datetime. Di sini ada datetime.now dan di bawahnya itu ada variabel jam sekarang dengan isinya itu waktu sekarang hour. Jadi fungsi ini tuh supaya kita menampilkan waktu sekarang. Kalau yang waktu sekarang .hour ini menampilkan jam sekarang. Jadi dengan fungsi ini, dengan import datetime ini di program kita itu akan otomatis kapan waktu kita membuka program itu, maka jamnya itu sesuai dengan waktu itu. Sini ada dev my program. Ini buat opening. Kita bisa menggunakan tanda hashtag untuk bikin komentar, jadi lebih mempermudah kita untuk memprogram, untuk mendevelop. Di sini kita membuat dev my program. Nah, ini program awal kita. Jadi nanti ini yang dipanggil yang di file utama my program. Nah, jadi pertama kali muncul pasti ini. Di sini say welcome. Jadi kita buat variabel say dengan isinya welcome. Print len say. Ini tuh fungsinya tuh buat bikin garis, jadi buat dekorasi aja agar tampilan dari programnya itu lebih bagus. Oke, ini user input siapa nama Anda. Jadi kita tuh bikin programnya itu pas awal kita memasukkan dulu siapa sih yang buka program kita, nanti namanya. Nanti bakalan masuk ke opening yang kedua. Nah, fungsi jam tadi nanti di sini di opening kedua. Setelah nanti program ini dibuka dan kita sudah memasukkan nama, maka nanti otomatis akan ada ucapan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam sesuai kapan kita buka program tersebut. Selanjutnya ada dev menu ya, fungsi dari menu. Jadi di program kita itu ada 7 menu. Yang pertama itu ada melihat daftar data, menambah data baru, mencari data, mengupdate data, menghapus data, about hour. Jadi about hour ini fungsinya buat menginformasikan aja bahwa kita adalah pengembang dari program ini gitu. Terus yang terakhir keluar dari program. Di sini semuanya menggunakan print agar semuanya tercetak, dan di bawahnya itu ada
sebuah inputan di mana nanti kita kalau buka program ini kita dapat memilih dengan menginputkan angka 1 sampai 7. Oke, jadi seperti itu. Kita coba dulu. Kita coba demokan ya. Nah, seperti yang tadi saya bilang, di sini pertama akan ada ucapan selamat datang. Nih yang ini nih, welcome. Terus siapa nama Anda? Ini siapa nama Anda? Kita masukkan nama Romi Rahman. Enter. Maka otomatis akan ada halo selamat pagi Romi Rahman, karena di sini saya membuka programnya itu jam 8.56 pagi ya. Makanya otomatis halo selamat pagi gitu. Kalau misalkan kita bukanya siang ya selamat siang, kalau bukanya sore ya selamat sore, kalau malam ya selamat malam, seperti itu. Selanjutnya kita klik enter. Nah, kita masuk ke daftar menu. Disinilah daftar menu. Daftar menu program kita. Jadi kita bisa melihat daftar menu, kita bisa melihat data umur mahasiswa INFB, terus bisa menambah data baru juga, mencari data juga, mengupdate data juga, menghapus data juga, about or keluar dari program. Pertama, ada fungsi lihat data, berguna untuk melihat data mahasiswa INFB yang sebelumnya sudah ditambahkan dan sudah ada, dan data ini berisi nama dan umur mahasiswa INFB yang ada di dalam file data umur.txt. Pertama, fungsi akan membuka file dengan fopen dan mengetik nama filenya. Baca seluruh isi dengan red lines dan urutkan dengan sort method. Lalu gunakan if dengan dua kondisi. Jika file yang dituju kosong, maka akan menampilkan maaf, data masih kosong. Jika data yang dituju ada, maka akan menampilkan nama dan umur dengan menggunakan perulangan for x in isi. Kita pisahkan datanya dengan pecah indeks 0 dan pecah indeks 1. Di sini kita bisa lihat outputnya. Nah, ini ada nama dan umur mahasiswa dari INFB. Di sini dipisahkan dengan indeks 0 dan indeks 1, di mana indeks 0 adalah namanya dan indeks 1 adalah umurnya. Yang kedua, ada fungsi tambah data. Fungsi ini berguna untuk menambahkan data baru dengan memasukkan nama dan umur. Pertama, inputkan nama dan juga umur yang ingin ditambahkan ke dalam data. Lalu, buka file dengan fopen dan append guna menambahkan data baru pada file. Kemudian, gunakan metode fWriteLines untuk menampilkan baris data yang telah disisipkan, yaitu berupa nama dan umur. Untuk outputnya bisa kita lihat sebagai berikut. Di sini sudah tertulis bahwa data sudah tersimpan. Untuk memastikannya kembali, kita bisa melihat lagi pada menu nomor 1. Apakah sudah terdaftar dalam data yang baru atau belum? Nah, bisa kita lihat bahwa yang tadi kita inputkan sudah terdaftar dalam data. Ya, pada menu mencari data ini berfungsi untuk kita mencari data seseorang dengan hanya mengetik namanya saja. Pada fungsi ini, kita menggunakan algoritma yang pertama, yaitu F sama dengan open, yang berfungsi untuk membuka file data txt atau file path text tersebut. Lalu kita gunakan dengan isi sama dengan readline, yaitu berfungsi untuk membaca isi dari file posisi terakhir. Dan dilanjutkan dengan for sampai dengan indeks plus sama dengan 1, itu berfungsi untuk mencari data yang kita cari. Lalu pada fungsi ini kita akan diminta memasukkan isi data yang akan kita cari. Contohnya sebagai berikut. Ya, pada menu pencarian data bisa dilihat contohnya sebagai berikut. Saat masuk program, kita akan diminta memasukkan nama kita terlebih dahulu. Contohnya saya memasukkan nama saya sendiri. Lalu tekan enter lagi untuk melanjutkan ke menu.
kita memilih menu nomor 3, yaitu mencari data. Saya ingin mencari data Romi Rahman. Saya ketik Romi Rahman, lalu tekan enter. Data ditemukan dan ada datanya, yaitu nama dan umurnya. Kita klik enter untuk melanjutkan. Selanjutnya ialah mengupdate data. Pada program mengupdate data ini berguna untuk memperbarui atau mengubah data seseorang dengan cara memasukkan nama orang yang diinginkan seperti mencari data tersebut, lalu kita memasukkan data barunya. Pada fungsi mengupdate data ini kita menggunakan action dengan open sama untuk membuka file data txt atau file teks tersebut, lalu kita gunakan isi sama dengan readline, yaitu membaca isi dari file posisi terakhir, dan dilanjut dengan perulangan for dan kondisi if yang digunakan untuk menghapus data lama atau mengganti data lama dan diganti dengan data baru yang terletak pada file teks tersebut atau file teks tersebut. Contohnya sebagai berikut. Ada menu mengupdate data atau mengubah data. Kita bisa pilih menu nomor 4. Kita tekan enter, lalu kita masukkan nama kita yang akan mau kita ubah. Saya ingin mengubah nama saya sendiri. Tekan enter, masukkan nama baru. Kita tambahkan huruf I dan umur baru, lalu tekan enter, dan ada keterangan data sudah diubah. Kita tekan enter untuk melanjutkan, dan untuk mengecek data sudah terubah atau belum, kita bisa memilih submenu nomor 1, yaitu melihat daftar data. Kita klik nomor 1, tekan enter, lalu bisa kita lihat namanya sudah berubah atau sudah diupdate. Klik enter untuk kembali ke menu utama. Terima kasih. Oke, baik, kita akan membahas fungsi dari menghapus data. Oke, jadi yang pertama itu kita membuat fungsi hapus data, def hapus data. Selanjutnya kita bersih. Kenapa? Supaya tampilan command from-nya itu bersih gitu. Cuma ada fungsi yang hapus data aja. Itu fungsinya yang bersih tadi, fungsi def bersih tadi. Selanjutnya kita tulis print delete data, ini buat judul. Terus di sini ada silakan masukkan data yang akan dihapus. Nah, di sini ada pemberitahuan, silakan masukkan data yang akan dihapus. Terus ada inputan, masukkan nama, umur, X Romi 19. Oke, jadi selanjutnya F sama dengan open. Nah, di sini kita membuka file database yang telah kita buat di file txt. Kemudian kita buka, masukkan ke dalam F, variabel F. Selanjutnya variabel F ini dibuka dengan F read lines isi. Jadi kalau misalkan kita buka dengan F read lines isi ini, dimasukkan ke dalam isi ini, F read lines ini untuk membaca data-datanya itu menjadi agar kita lebih mempermudah untuk mencari data yang kita inginkan. Contohnya di sini lagi F close, kita tutup, terus kita buka lagi. Kita di sini buat perulangan karena datanya banyak. Jadi kita buat for x in isi. Jadi kita buat perulangan, terus if x strip slash n gini. Jadi kita mencari si x ini yang dipisah dengan baris baru tidak sama dengan hapus nama. Hapus nama ini yang diinputkan F write X, maka tulis kembali F-nya. Jika tidak, maka print sudah terhapus, print data sudah terhapus. Kita demokan, execute, nama Anda Romi. Terus kita lihat dulu datanya. Di sini ada data, ada 16 data. Kita akan hapus nama Romi Rahman 19 aja ya teman-teman. Enter, kita hapus ke menu menghapus data, itu 5. Jadi tulisan ini juga benar-benar diperhatikan teman-teman supaya pas dengan yang tadi kita lihat. Nah,
Sekarang Romi Rahman udah tidak ada kan? Nah, itulah fungsi menghapus data. Oke, selanjutnya kita akan membahas about our ya. Jadi kita memperkenalkan pengembang program ini. Kita bahas dulu kodenya. Nah, di sini di about our sebenarnya kebanyakan print sih, karena emang cuman kita mau mencetak aja gitu. Di sini kita menggunakan lagi fungsi bersih karena emang supaya membersihkan lagi tampilan di command from. Terus kemudian kita bikin judul kita bikin judul about our, terus print program database mahasiswa INFB. Mungkin kalau misalkan print aja udah biasa kali ya. Jadi kita cuma mencetak langsung aja kita demokan about our. Selamat pagi, oke. Terus about our. Nah, inilah tampilan hasil dari program tadi. Jadi di sini ada informasi bahwa program ini dibuat untuk memudahkan mahasiswa INFB mengelola data umur mahasiswa INFB. Dengan program ini, mahasiswa dapat melihat, menambah, mengubah, dan menghapus data umur mahasiswa INFB. Di sini juga ada sosial media, Instagram dari pembuat atau pengembang program ini. Jika berkenan, silakan follow ya Instagram kita. Sebelumnya terima kasih yang udah follow. Dan kita dari kelompok 4 dan anggota kelompok dari Romi Rahman, Muhammad Pangeran Aji, Mutiara Jasmine Azahra. Kemudian yang terakhir ada keluar dari program. Kita bahas dulu kodenya. Jadi di sini ada close dengan fungsi tutup, def tutup, kita membuat fungsi tutup. Kemudian bersih lagi supaya tampilannya bersih di command from. Terus ada variabel keluar, ada variabel keluar dengan inputan. Jadi nanti ketika user memilih nomor 7 ingin keluar, maka akan ditanya kembali apakah yakin mau keluar. Jika di sini ada perbandingan, jika keluar sama dengan Y or keluar sama dengan Y besar. Kenapa dibuat ini? Karena antisipasi user memasukkan huruf Y-nya itu beda-beda gitu, ada Y kecil, Y besar, tetap aja bisa. Maka ketika user memasukkan huruf Y, maka keluar tampilan terima kasih. Selain itu, jika user mengetikkan T, di sini keluar sama dengan T kecil or keluar sama dengan T besar, maka kembali lagi ke menu. Kalau user tidak jadi keluar. Selain itu, user memasukkan selain Y dan T, maka akan muncul cetakan masukan Anda tidak sesuai. Tekan enter untuk kembali ke menu. Jadi kita balikan lagi ke menu karena user tidak memasukkan masukan yang sesuai. Kita langsung aja demokan nomor 7. Oke, keluar dari program. Anda yakin mau keluar? Kita tidak dulu aja ya kawan. Kita tidak dulu aja. Kita ketikkan tidak. Tampilannya maka akan balik lagi ke menu. Kita masukkan huruf A. Masukan Anda tidak sesuai, maka setelah kita enter balik lagi ke tampilan menu. Nah, sekarang kita ketikkan Y, maka akan keluar terima kasih. Nah, seperti itu program sederhana yang telah kita buat.